Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera buat kita semua, Sampurasun. Terima kasih. Hari ini salam jumpa dengan kami dari Ujung Genteng Provider, ingin mencari informasi tentang beberapa event kegiatan khususnya di kawasan Ujung Genteng. Dan karena Ujung Genteng ini adalah bagian dari Celetuh Palabuhan Ratu UNESCO Global Geopark yang mungkin menjadi salah satu tujuan wisata baik Wisman maupun Wisnus yang berada di kawasan Celetuh Palabuhan Ratu UNESCO Global Geopark. Sengaja kita mengundang para tokoh. Pada kesempatan kali ini ada Pak Sudiar, salah satu pelaku sejarah Ujung Genteng, ada Bang Row, salah satu generasi muda Ujung Genteng, yang pada kesempatan kali ini kami khususnya dari Ujung Genteng Provider ingin menggali informasi tentang beberapa event yang selalu ada di tiap menjadi sebuah agenda tahunan khususnya di kawasan Ujung Genteng. Terima kasih, mungkin itu sedikit tentang kelasan hari ini. Langsung saja, saya host nama Lili Mulyana ingin mencoba menggali informasi tentang beberapa event kegiatan yang dilakukan di kawasan Ujung Genteng. Yang pertama mungkin saya ingin bertanya kepada Pak Sudiar selaku pelaku dan tokoh di Ujung Genteng. Sebetulnya sejak kapan sih Pak kegiatan-kegiatan dilakukan di Ujung Genteng dalam rangka menarik wisatawan, baik wisatawan Nusantara maupun wisatawan asing, Pak? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kami selaku orang tua yang hidupnya di pesisir pantai Ujung Genteng akan sedikit menjelaskan mengenai selayang pandang sejarah terjadinya trek pantai dan syukuran nelayan di pantai pesisir Ujung Genteng. Jadi kegiatan trek pantai ini merupakan kegiatan yang tidak bisa dipisahkan dengan kegiatan syukuran nelayan, dan syukuran nelayan ini sudah dilakukan sejak tahun 1975. Kemudian trek pantai baru dirintis oleh anak-anak pantai Ujung Genteng semenjak tahun 1987 sampai dengan sekarang, dan itu merupakan kegiatan wajib yang harus dilakukan ketika dilaksanakan kegiatan adat syukuran nelayan. Dan pada waktu itu bukan hari nelayan, dan tahun 1997. Mohon maaf, mungkin itu yang sementara yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih pada Pak Sudiar. Selanjutnya mungkin saya ingin bertanya kepada salah satu tokoh pemuda yang mungkin cukup besar pada kesempatan kali ini, yaitu Bang Row, atau mungkin di Ujung Genteng terkenal dengan Bang Apet, tentang mungkin Bang Row ini adalah salah satu pelaku, bahkan mungkin bukan siapa, dia adalah salah satu orang pembalap dari acara event trek pantai itu, Bang, ya? Ya, dulu. Sejak usia berapa, Bang? Mungkin Abang sudah mulai bermain gas motor ini? Usia saya waktu itu SMP. Kelas 2 saya udah ngegas, ya. Itu. Dan usia ya pelaku dulu, aktor dulu, ya saya belum keumuran. Seperti generasi pertama, padahalnya paman saya ya, Bah Eloy ya. Nah, sekarang udah lama pensiun. Nah, dari pelaku, kami selaku putra daerah menjadi pelaksana. Nah, di situ banyak kawan-kawan saya. Tak mampu saya satu orang, contohnya seperti Asep JK, Sumar Koboy, Kang Dadang Gondrong, itu salah satunya. Gitu. Dan kami pun racing komite, RC, panitia bahasa anak, dibantu sama kawan-kawan di luar wilayah Ujung Genteng. Seperti keluarga Bapak Haji Bakti, Boai, Agus Tepong, nah, seperti itu ceritanya dahulu. Siap. Dulu mungkin di masa itu Abang mungkin bersama teman-teman yang sekaligus menjadi para rider ya, kalau bahasa sekarang, menjadi para pembalap atau joki, sekaligus juga jadi panitia, Bang, ya, waktu itu? Karena keterbatasan orang. Kalau sekarang tidak. Tidak. Yang menjadi panitia harus full, dia lepaskan hobinya. Iya. Itu. Yang pengen ngegas. Mungkin kalau Abang masih ingat,
berapa pembalap Bang waktu itu Bang yang sudah mungkin ini di kawasan kita lah, usai di selatan, di Sukabumi Selatan ini? Satu kelas itu paling banyak waktu itu 12 motor sekaligus 12 pembalap. Nah, ya dari 5 ke atas. Nggak kayak sekarang kan mencapai ya seperti kelas ranking kan sekarang ada regulasi. Iya. Sekarang itu alhamdulillah itu mulai maju. Itu berkat bantuan kawan-kawan juga dari luar wilayah. Iya. Kita bersinambung seperti adanya Bang Maya sekarang. Selanjutnya Bang, tentang apa jenis-jenis motor. Kalau dulu mungkin zaman Abang kira-kira kalau usia SMP paling maaf seusia dengan saya waktu itu mungkin motor apa Bang di tahun itu ketika Abang mungkin mulai bermain ngegas? Itu sama fasilitas motor waktu itu mungkin saya belum lahir, motor itu udah lahir. Seperti kutipan paman saya selaku narasumber pertama, dulu katanya Rawu L2 Super, L2G. Nah, entah seperti apalah motornya waktu itu. Waktu itu motor yang dikendarain sama paman saya itu jauh berbeda dikala generasi saya. Saya ingat waktu itu saya memegang juara kedua ya di kelas Pos 1. Dulu waktu belum ada regulasi. Di kelas Pos 1, kebetulan teman saya Asep JK yang menjadi juara ketiga. Nah, saya menjadi juara kedua. Dan Kang Boai, Kang Boai itu menjadi juara pertama. Tak pernah dia menjadi juara kedua. Karena apa? Dia yang nyeting motornya loh. Seperti itu. Salam buat Kang Boai. Keluarga Pak Haji Bakti. Selanjutnya, dari mana saja Bang? Waktu mungkin dari awal mungkin dari mana saja sih pembalap yang ada yang datang, yang Abang bisa undang? Karena mungkin dulu seperti apa kondisinya Bang mungkin? Dulu begini ya. Dulu susah untuk kita publikasi, susah untuk kita bikin publikasi bawaran. Selain dari rekrutan teman-teman saya yang dibahas tadi, yang diceritakan nama-nama tadi, adalah para tukang ojek. Tukang ojek waktu itu legenda seperti ojek di sini ya, suka yang narik nelayan itu, Bang Jejen, Bang Jejen, tapi kabarnya katanya masih hidup. Amin. Nah itu, dia sekarang mungkin di lemarinya itu masih ada kenang-kenangan trofi. Nah, terus tukang ojek yang orang Negara itu, Bang Kemet, dia pernah memegang bendera tuh. Dan mungkin tukang ojek-ojek lainnya seperti dari Pelabuhan Ratu, dari Cibadak. Nah, waktu pendaftaran masih 15.000. Waktu masih 15.000. Ya, karena apa? Karena ingin booming seperti sekarang, segala cara saya laksanakan. Nah, dan untuk masa dulu mah disebut ground ya. Ground bukan modifikasi. Cukup hanya untuk buka spakbor belakang. Nah, seperti itu. Setel baut angin, setel baut langsam, dikasih karbunya, dikasih boros, ya udah seperti itu. Siap. Oke, terima kasih Bang Romli. Saya mungkin langsung saja ke Pak Sudiar. Sebetulnya karena mungkin tadi Pak Sudiar mengatakan bahwa event trek pantai ini adalah bagian dan tidak bisa dipisahkan dari kegiatan nelayan, kegiatan syukuran nelayan Pak Diar ya. Nah, karena mungkin saya pun ketika datang ke Ujung Genteng ada salah satu event dan ternyata banyak kegiatan yang dilaksanakan di sana, tidak hanya mungkin ini ada syukuran hari nelayan, ternyata event besar, event hari nelayan yang sangat dikenal. Nah, mungkin sebetulnya kaitan dengan hari nelayan itu seperti apa gitu mungkin Pak? Oke, makasih Bang Lili. Sedikit akan kami menjelaskan kembali bahwa kenapa tadi Bang Lili bertanya bahwa kegiatan syukuran nelayan itu tidak bisa dipisahkan dengan kegiatan trek pantai. Jadi kalau dulu itu setiap setahun sekali wajib dilaksanakan kegiatan syukuran nelayan, merupakan bentuk syukur para nelayan terhadap hasil tangkapannya agar dengan harapan menjadi berkah. Kemudian syukuran nelayan tersebut tidak bisa dipisahkan dengan kegiatan trek pantai yang mungkin pada waktu itu dilaksanakan hanya setahun sekali. Dan sesuai dengan berjalannya waktu, respon daripada pegiat-pegiat
pembalap itu semakin banyak, maka mungkin bisa dilaksanakan setahun itu bisa 3 kali atau 4 kali. Jadi kegiatan sukarelawan tersebut tidak hanya trek pantai saja, ada kegiatan bersih pantai, kegiatan sosial, kegiatan keagamaan, kegiatan peduli lingkungan yang setiap tahun mungkin dilaksanakan bekerja sama dengan di sini ada kelompok Pokwasmas, kelompok masyarakat pengawas di bidang sumber daya perikanan dengan kegiatan mengembangkan kegiatan penanaman mangrove agar sumber daya kelautan dan perikanan bisa terjaga dari lingkungannya. Kemudian mengembangkan agar habitat laut itu terjaga, dilaksanakan juga peningkatan penanaman terumbu karang. Jadi itu merupakan salah satu kegiatan yang wajib dilaksanakan oleh. Jadi jangan hanya memikirkan kegiatannya aja, tapi kita harus peduli terhadap lingkungan juga, Pak. Makasih, Pak. Siap, terima kasih Pak Diar ya. Ini saya merasa sangat, ya kalau bahasa orang Sunda mah muringkak gitu begitu mendengar bahwa kegiatan Ujung Genteng ini sampai ada bakti sosial, ada bakti peduli lingkungan dengan kegiatan dengan penanaman pohon atau dengan penghijauan atau vegetasi pantai. Ini merupakan sebuah kegiatan yang positif dan mungkin harapan nanti ke depan mungkin saya mungkin di sini dengan kondisi hari ini yang mungkin Bapak bisa gambarkan harapannya seperti apa sih Pak? Harapan mungkin Bapak ke depan ketika memang event-event ini menjadi sebuah event nasional apa event internasional? Jadi gini Bang Lili, jadi kegiatan trek pantai ini salah satu kegiatan yang mungkin sekarang sudah masuk programnya Global Geopark. UNESCO Global Geopark ya? Ya, UNESCO Global Geopark Ciletuh Pulau Batu. Jadi harapan kami bahwa kegiatan trek pantai ini pertama payung hukumnya harus sudah jelas harus mendapat payung hukum yang jelas dari pihak yang berwajib. Kemudian menjadi sumber penghasilan bagi pelaku-pelaku usaha yang ada sehingga bisa mendapatkan bisa meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat dampak ekonominya. Kemudian mungkin harus dibarengi dengan payung hukum yang ada di Desa Ujung Genteng itu sendiri. Jadi harapan kami di suasana pandemi ini di tahun 2022 itu arahnya ke peningkatan ekonomi masyarakat, karena 2 tahun ini kita tidak bisa melaksanakan sukarelawan karena pandemi. Mungkin itu Bang. Terima kasih Pak Sudiar. Tadi Pak Diar sampai mengungkapkan bahwa memang trek pantai ini butuh payung hukum yang jelas, butuh mungkin butuh dukungan dari semua stakeholder yang ada, baik dari mungkin pemerintah maupun lembaga-lembaga lain. Selanjutnya mungkin kepada Bang Ro. Ini Bang Ro atau Bang Apet, harapan Bang Ro ketika memang tadi ada disinggung masalah tentang kesejahteraan payung hukum. Seperti apa mungkin harapan dari teman-teman yang mungkin generasi kedua ini? ya, itulah besar harapan kami ya untuk payung hukum tersebut. Nah, terus teman saya Kang Dadang masuk kemudian Panjenengan juga sudah mempersiapkan, dan yang saya harapkan dari tokoh-tokoh mungkin sebelah sana yang menjadi haknya ya, ataupun dari IMI, dari KONI, Bapak Rojudin, saya berharap Pak untuk kita bisa berkesinambungan untuk terjadinya bersinergi. Terima kasih Pak Rojudin sudah mendukung kami dari awal. Nah mungkin sebelum tanggal 28 Oktober. Oh iya, jadi ada event ya? Ada event nih. Peringatan Sumpah Pemuda? Peringatan Sumpah Pemuda. Itu sudah di dada saya. 28 Oktober. Siap. Nah, Oke. Siap. Kami akan menghadap mungkin ya. Selanjutnya ada closing statement ya. Ada closing statement mungkin Pak Sudiar selaku tokoh generasi pertama di Ujung Genteng yang mungkin hari ini alhamdulillah bahwa kita sudah menjadi bagian UNESCO Global Geopark dan mungkin ada beberapa event yang telah terselenggara, tapi mungkin saya minta closing statement dari Pak Diar tentang Ujung Genteng. Oke, terima kasih. Mungkin salah satu penutup dari kegiatan ini, harapan kami selaku orang pantai dan selaku orang tua yang ada di Ujung Genteng, salah satunya kami berharap pertama
mungkin dari pihak yang berkepentingan, terutama pemerintah yang lebih atas, lebih proaktif untuk mendukung kegiatan wisata Ujung Genteng ini, karena salah satu kegiatan yang ada di programnya Geopark Ciletuh Pelabuhan Ratu dan menjadi targetnya UNESCO mungkin Pak ya. Kemudian dengan adanya kegiatan ini, pertama yang kami harapkan peningkatan daya beli masyarakat, karena kalau masyarakat sudah sejahtera itu bisa sehat dan bisa pintar sesuai dengan moto Geopark tersebut. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan saya, harapan kami mungkin untuk rekan-rekan yang terutama yang sudah membantu trek pantai tersebut, yang sudah terbentuk di dalamnya adalah RC Racing Committee Trek Pantai. Ayo kita semangat, mumpung kita ada dukungan dari orang-orang tua. Tapi harus ingat moto kita, duduk sama rata, berdiri tanpa raja, babagi kudu beda. Ada closing statement yang mungkin disampaikan Mbak. Ada closing statement yang cukup ini dari salah satu ini dari Bang Ro. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Sudiar selaku tokoh generasi pertama di Ujung Genteng, selaku pelaksana kegiatan. Bang Ro juga mudah-mudahan dengan adanya kegiatan-kegiatan tadi, mudah-mudahan bahwa wisata khususnya di Kabupaten Sukabumi, khususnya UNESCO Ciletuh Pelabuhan Ratu Geopark bisa berkesinambungan dan bisa dengan sesuai dengan moto memuliakan bumi dan mesejahterakan masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, salam damai, positive thinking.